Adegan lanjutan dimulai dengan memperlihatkan Orochimaru yang mengeluarkan bulungan rahasia di depan Kawaki. Ishiki yang merasuki tubuh Kawaki lalu berkata apapun yang akan kau lakukan seperti itu tidak akan berhasil. Meskipun aku berada di sebuah kegelapan. Namun jangan berharap itu bisa membuatku terjatuh. Orochimaru kemudian berkata kau tak mengetahui apa yang aku lakukan dan coba untuk tutup saja mulutmu itu. Aku tak berpikir ini adalah Ishiki akan tetapi hanyalah sebuah hologram berbentuk Ishiki. Dan Amado yang mengendalikan itu. Ishiki lalu tertawa sambil berkata kau terlalu naif anak muda dan ayolah perlihatkan kemampuan kalian. Tobirama di situ kemudian merasa kesal setelah mendengar ucapan Ishiki. Karena Tobirama sejak dulu selalu menghadapi banyak shinobi yang sifatnya sama seperti Ishiki. Tobirama berkata semuanya memiliki nilai-nilai tersendiri sehingga jutsu ini pun cukup sulit untuk diatasi tanpa kemampuan khusus. Aku tahu bahwa Otsutsuki adalah entitas kuat sekarang ini namun jangan lupa bahwa kemampuan kami juga berasal dari buah cakra yang diambil oleh bangsa kalian. Hashirama di situ lalu terkejut setelah mendengar Tobirama tahu tentang sejarah bangsa Otsutsuki. Dengan ekspresi bingung Hashirama bertanya ternyata selama ini kau cukup banyak tahu tentang Otsutsuki itu Tobirama. Mengapa kau tak pernah bercerita kepadaku mengenai ada entitas kuat selain kita? Tobirama lalu menjawab itu perbedaan kita berdua kakak. Karena aku sejak lahir telah diberikan kecerdasan. Dan suka untuk mencari tahu banyak hal aku menemukan sejarah mereka ketika aku menciptakan jutsu Hiraishin karena pada saat itu. Aku tersesat setelah menggunakan teknik tersebut ketika pertama kali jutsu itu bekerja segel yang kugunakan merupakan bagian dari mereka. Sehingga saat aku mengaktifkannya aku berteleportasi ke sebuah tempat. Orochimaru di situ bertanya tentang tempat apakah itu. Lalu Tobirama menjawab aku percaya bahwa itu merupakan salah satu tempat mereka bernaung disitulah aku menemukan banyak sejarah mereka termasuk asal-muasal kemampuan kita sebenarnya. Adalah di dalam buah cakra yang kita kenal sebagai monster ekor 10. Aku membaca semuanya dan sampailah pada titik intinya bahwa buah cakra itu juga digunakan oleh para Otsutsuki. Nah Kawaki atau Ishiki di situ lalu menanggapi ucapan Tobirama dengan berkata, ini sungguh luar biasa bahwa ternyata kau juga mengetahui banyak tentang kami. Aku percaya jika di masa lalu kau merupakan salah satu shinobi ternama di masamu dan kau pasti banyak membentuk sesuatu yang baru. Karena manusia sepertimu mirip dengan seseorang dari bangsa kami. Lalu ketika selesai berbicara demikian, Orochimaru langsung menyerang lebih dulu dan dia berterima kasih kepada Hokage kedua. Orochimaru berkata aku berterima kasih kepada Anda karena telah membantuku. Untuk mengulur waktu untuk menyiapkan gulungan ini. Orochimaru lalu mengaktifkan jutsu itu dan seketika saja muncul sebuah tanda segel besar. Yang mana itu berfungsi untuk menyegel seseorang. Jika Shikifujin hanya menyegel jiwa saja maka kemampuan yang diperlihatkan Orochimaru bisa menyegel bersama dengan tubuh fisik sekaligus. Tapi sebelum itu Orochimaru mesti menyerang dan memancing untuk mengarah ke tanda segel tersebut. Dia memunculkan pedang Kusanaginya lalu berlari ke arah Kawaki di tengah kegelapan genjutsu Hokage kedua. Ishiki kemudian mengaktifkan Byakugan dan melihat pergerakan tubuh Orochimaru. Dia berkata sayang sekali bahwa aku memiliki Byakugan sehingga aku bisa dengan mudah melihat pergerakan tubuhmu anak muda. Orochimaru kemudian sampai di hadapannya lalu menghususkan pedang itu ke leher Kawaki. Tetapi Ishiki menahannya menggunakan lengan karma sambil menahan itu Ishiki berkata aku akui kau cukup berani dalam bertindak anak muda. Akan tetapi kau salah pilih lawan Ishiki kemudian memegang pedang Orochimaru lalu dia mematahkan itu sambil memukul wajah Orochimaru. Seketika saja sang Sannin tersebut tewas di tempat yang membuat Ishiki begitu sombong dengan apa yang telah dia lakukan. Akan tetapi kesombongannya itu terlalu dini karena dia tak mengetahui jika Orochimaru telah membuat bayangan ketika Ishiki belum mengaktifkan Byakugan tersebut. Seketika saja Orochimaru muncul dari bawah tanah dan mencekik leher Kawaki. Lalu dia berusaha membawanya ke tanda segel tadi. Seketika adegan tiba-tiba saja berakhir di sini dulu mungkin itulah informasi yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka pembahasan atau teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay dan menunggu atau berlangganan sampai jumpa di video selanjutnya dan salam shinobi.